Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Learning Management System Proyek Belajar Karakter Kota Samarinda. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Khalifah, SMP Negeri 7 Samarinda, Kota Samarinda, James Marpaung, SMP Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pran Kundi, SMP Negeri 7 Samarinda, Kota Samarinda, Silvi Agustina, SMA Negeri 7 Samarinda, Kota Samarinda, dan saya sendiri Ika Yuliana, SMP Negeri 1 Tenarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada pembahasan kali ini, topik yang akan kami presentasikan adalah berjudul Problematika Anak Saat Sekolah Daring. Berikut presentasinya. Kebijakan publik terkait permasalahan problematika saat daring. Di tahun 2020, dunia sedang menghadapi ujian yang sangat besar, yakni pandemi virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat, mematikan, dan menghantam semua sendi kehidupan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi, agama, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 menjadikan fokus akan kebutuhan belajar dan mengajar menjadi lebih kompleks. Banyak permasalahan yang muncul saat pola pembelajaran moda daring dilakukan untuk menggantikan pola tatap muka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirasa perlu diambil beberapa kebijakan-kebijakan alternatif. Kebijakan yang pertama dirasa perlu dilakukan terkait dengan keluhan tentang pembelajaran, keterbatasan kemampuan siswa untuk menyediakan kuota agar dapat mengakses pembelajaran. Sumber Kaltim Pos dan Pandek, Jawa Pos, Sumatera Barat. Kebijakan kedua adalah pada pelaksanaan belajar moda daring menimbulkan permasalahan baru, yakni terbatasnya akses internet. Hal ini disebabkan memang kurang luasnya jaringan dari provider pemancar jaringan internet itu sendiri. Sumber tribunjogja.com. Kebijakan ketiga yakni untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM guru, Dinas Pendidikan memiliki program pelatihan, workshop atau seminar untuk guru-guru. Dan di masa pandemi ini, program tersebut idealnya tetap dijalankan. Sumber wawancara TVRI Nasional dan TVRI Kalimantan Timur. Keuntungan dan kerugian dari kebijakan alternatif. Keuntungan, dengan ketersediaan akses dan bantuan kuota internet mampu menciptakan kondusivitas dalam problematika tersebut. Terselenggaranya kedua event daring dan luring diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi permasalahan yang ada saat ini di dunia pendidikan tanah air yang sedang krusial. Guru dan siswa lebih menguasai IT, lebih aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Dengan demikian, siswa dan guru lebih dekat dengan keluarga dan orang tua lebih fokus memperhatikan perkembangan anaknya. Kerugiannya adalah motivasi intrinsik dari siswa yang sangat utama karena mereka lebih dituntut untuk bisa mandiri. Namun bagaimanapun mereka kurang motivasi dalam belajar karena secara virtual. Pihak penyelenggara dalam hal ini sekolah harus benar-benar menerapkan dua sistem pembelajaran, yakni daring dan luring yang notabene membutuhkan ketepatan dan kewaspadaan ekstra. Kerugian selanjutnya adalah motivasi belajar siswa dan guru menurun, sukar mendidik dan berkomunikasi dengan siswa yang kurang disiplin, kurang memahami materi saat daring karena banyak yang belum menguasai IT dan juga jaringan yang terkendala. Solusi kebijakan alternatif pemerintah. Solusi poin 1, yakni mengalokasikan dana BOS, BOSNAS atau BOSDA untuk memberikan dana pembelian kuota atau pemberian kuota pelajar gratis bagi peserta didik. Solusi poin 2, dibijaksanai dengan metode guru kunjung atau luring dengan jadwal tertentu dan pastinya dengan memperhatikan protokol kesehatan secara tertib.
Solusi poin 3, dinas dan pemerintah tetap mengadakan pelatihan, diklat, seminar, dan workshop demi peningkatan SDM para guru dalam pembelajaran daring. Solusi kebijakan alternatif 1. Masalah, masyarakat menuntut adanya keadilan berupa penurunan atau diskon SPP bagi siswa dan UKT bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan siswa dan mahasiswa kesehariannya tidak masuk sekolah atau kampus, otomatis biaya operasional keseharian sekolah dan kampus juga menurun. Solusi, pemerintah membuat perda atau aturan lainnya agar sekolah atau kampus memberikan diskon atau penurunan SPP dan UKT yang disesuaikan demi keadilan dan membantu semua masyarakat yang terdampak pandemi. Keuntungan dari kebijakan ini, masyarakat yang terdampak pandemi pastinya merasa terbantu jika pemerintah mengeluarkan perda tentang pengurangan biaya SPP dan UKT. Kerugiannya adalah kepada pihak lembaga pelaksana pendidikan, dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya perda tentang pengurangan biaya SPP dan UKT berdampak pada sektor finansial lembaga tersebut. Dengan kata lain, macet dan pastinya mengalami kerugian. Kebijakan alternatif 2, masyarakat atau lebih tepatnya peserta didik yang terbatas secara ekonomi dalam pembelian perangkat, smartphone atau gadget yang memadai. Solusi, pemerintah melalui Dinas Pendidikan membuka pola penerimaan donasi berupa perangkat dan akan didistribusikan kepada peserta didik yang membutuhkan, tentunya dengan memperhatikan data yang valid di setiap sekolah. Keuntungannya, masyarakat atau peserta didik yang tidak mampu memiliki perangkat bisa dibantu agar tetap bisa mengikuti pembelajaran daring, sementara kerugiannya pelaksanaan yang rawan penyalahgunaan, termasuk juga spesifikasi gawai yang didonasikan yang tidak layak pakai, maka perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan yang akuntabel. Demikian yang dapat kami presentasikan mengenai materi kebijakan-kebijakan alternatif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut beberapa tambahan kebijakan lain yang bisa menjadi acuan pada proses pembelajaran secara daring dalam masa pandemi ini. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.